Tahun 2025 menjadi babak baru bagi kekuatan militer Indonesia. Di tengah dinamika kawasan Asia Tenggara yang semakin kompleks, Indonesia menunjukkan langkah tegas dalam memperkuat pertahanan nasional dan memodernisasi kekuatan militernya secara signifikan. Berdasarkan laporan Global Firepower Index 2025, Indonesia kini resmi menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara dan menempati peringkat ke-12 secara global secara dari 145 negara. Ini adalah posisi tertinggi yang pernah dicapai Indonesia, mengungguli Vietnam, peringkat 19, Thailand, 24, dan Malaysia, 42. Modernisasi besar-besaran, dari jet tempur ringan hingga kapal selam canggih. Salah satu kekuatan utama militer Indonesia di tahun 2025 adalah program modernisasi alutsista secara menyeluruh. Pemerintah telah menandatangani berbagai kontrak strategis dengan negara-negara besar. Jet tempur Rafale buatan Prancis mulai dikirim dan digunakan dalam latihan tempur udara. Kapal selam Scorpène dari Naval Group Prancis tengah dirakit dan dilengkapi dengan teknologi siluman. Kerjasama dengan Korea Selatan melalui program jet tempur generasi Matpot Mine 5, KF-21 Boramai, KF-X terus berlanjut, dengan Indonesia sebagai partner utama. Pembuatan rudal dalam negeri juga mulai mendapatkan perhatian dengan dukungan Turki dan R&D lokal. Di sisi Angkatan Laut, TNI AL sedang menjalani proses modernisasi 43 unit kapal perang yang ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan. Penambahan radar baru, sistem peluncur rudal, hingga peningkatan deteksi bawah air telah menjadikan Indonesia mampu menghadapi ancaman di Samudera Hindia maupun Laut Natuna Utara. Langit Nusantara dalam genggaman TNI AU saat ini memiliki kombinasi pesawat tempur dari berbagai generasi, mulai dari F-11CD, Sukhoi Su-27 hingga Jetlight Golden Eagle dari Korea Selatan. Namun yang menarik, tahun ini Indonesia resmi mengoperasikan pesawat tanker AD-30 MRTT dan mulai latihan air-to-air refueling bersama Angkatan Udara Amerika Serikat, USF. Pengisian bahan bakar di udara ini menjadi lompatan taktis signifikan, memungkinkan jet-jet tempur Indonesia menjangkau wilayah lebih luas tanpa harus mendarat. Try them out, latihan militer internasional bertaraf dunia. Latihan gabungan besar-besaran Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 digelar di Bali dan diikuti oleh 38 negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Jepang, India, dan China. Sebanyak 11 kapal perang asing dan 17 kapal perang Indonesia berpartisipasi dalam manuver tempur dan simulasi bantuan kemanusiaan. Indonesia juga ikut serta dalam latihan multinasional Cobra Gold 2025 di Thailand dan latihan Curse Woomera bersama Australia yang melibatkan lebih dari 2.000 personel, tank Leopard, kapal perang, dan jet tempur. Keamanan siber dan perang modern. Tidak hanya fokus pada kekuatan fisik, Indonesia mulai memperkuat komando siber militer yang berfungsi melindungi infrastruktur digital dari serangan luar. Beberapa program keamanan siber dikembangkan bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan, termasuk pelatihan untuk menghadapi skenario cyber warfare dan serangan drone. Kontroversi, militer masuk politik. Meski kekuatan militer Indonesia terus meningkat, muncul pula kontroversi yang menyertai. Pada Maret 2025, DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memperbolehkan perwira aktif menduduki lebih banyak jabatan sipil tanpa harus pensiun. Banyak aktivis pro-demokrasi mengkritik langkah ini sebagai bentuk militerisasi pemerintahan sipil, mengingatkan pada era Orde Baru. Namun pihak pemerintah menyatakan bahwa hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi sipil militer dalam menghadapi ancaman hibrida dan krisis multidimensi. Indonesia siap jadi kunci stabilitas kawasan. Dengan kekuatan darat yang masif, armada laut yang berkembang, serta langit Nusantara yang dijaga ketat, militer Indonesia tahun 2025 tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan tempur, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin keamanan kawasan ASEAN. Tantangannya kini adalah menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, agar kekuatan militer Indonesia tidak hanya menjadi alat pertahanan, tetapi juga penjaga perdamaian kawasan.